Oke, lanjutkan. Jadi pembahasan mengenai medan magnet ini kita mulai dari pengamatan mengenai gaya magnet atau eksperimen mengenai gaya magnet. Ya. Jadi dari eksperimen yang telah dilakukan dihasilkan beberapa hal seperti ini. Ini ada gaya itu sebanding dengan Q, kemudian sebanding dengan V. Nah, kemudian ternyata gaya itu juga arahnya itu tegak lurus dengan B dan V. Jadi otomatis kita membutuhkan persamaan matematis yang hasilnya itu adalah tegak lurus dengan dua vektor pengalinya. Jadi itu bisa dipenuhi dengan ini perkalian silang. Posisi V cross B atau B cross V itu juga ditunjukkan oleh hasil eksperimen. Ya. Jadi dari eksperimen berikutnya hasilnya adalah jika V searah dengan B, maka gaya sama dengan 0. Kemudian V tegak lurus B, maka gaya mencapai nilai maksimum. Jadi ini memang perkalian silang. Dan kalau ditunjukkan dari hasil eksperimen lagi, kita tunjukkan dari bukunya survei. Nah, kalau posisi V dan B seperti ini gayanya ke atas. Ya. Gayanya ke atas. Ini yang diamati adalah partikel positif. Ya. Jadi perkaliannya itu B cross V atau V cross B ditentukan dari sini. Ketika V di sini, B-nya arahnya seperti ini, ya, ini saya tunjukkan di sini. Ya. Ini V bawah, B ke atas. Nah, hasilnya gayanya adalah ke atas. Jadi maka perkalian yang memenuhi ini kan berarti arah bisa kita nyatakan dalam arah putaran skrup kan ya. Arah putaran skrup, sebentar saya mau menuliskan di sini. Jadi supaya ini kan seperti ini. Nah, tebal sekali. Ini nanti saya jadi supaya skrup arahnya ke atas seperti hasil eksperimen itu, supaya arahnya ke atas, maka skrupnya kan putar dari kiri ke kanan ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Supaya seperti itu, maka karena posisi V itu nah seperti ini, maka ini diputar ke kiri ya. Nah, itu kan artinya itu adalah V cross B. Jadi V cross B, sehingga persamaannya bisa kita atur menjadi ini. Gaya sama dengan Q V cross B, bukan B cross V ya. Kalau B cross V, maka arah putaran skrupnya ke bawah ya. Itu kan tidak sesuai dengan eksperimen. Eksperimennya kan hasilnya FB-nya itu ke atas. Sehingga ini adalah V cross B. Oke, sudah jelas ya. Nah, kita lanjutkan sekarang.
V. Jadi kita sudah mempunyai persamaan. Sebentar, ini saya kecilkan. Saya kecilkan ini. Ya. Pensilnya ya, sebentar, bisa dikecilkan, ditipiskan. Baik, apa? Jadi kita sudah punya persamaan berarti F sama dengan Q V cross B. Ini bisa menggunakan arah aturan tangan kanan ya, atau putaran skrup. Jadi arah putaran skrup itu kan tadi seperti ini. Nah, ini skrup ya. Tergantung V cross B-nya itu kan V cross B. V cross B itu kan V diputar ke B ya. Sebagai contoh, ini skrup seperti ini. Nah, ini terletak dalam bidang 2 dimensi. Kemudian kalau umpamanya saya balik V-nya di sini, kemudian B-nya arahnya sini, maka V cross B itu kan skrup ini diputar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam seperti ini. Nah, sehingga arahnya ke bawah medan magnetnya. Seperti itu. Ini kalau muatannya adalah positif. Jadi itu kan tadi mengenai percobaan melihat pengaruh gaya magnet ketika ada partikel, ya, partikel yang berada dalam medan magnet. Nah, partikel yang bergerak dalam medan magnet. Nah, jadi sehingga mendapat gaya ke bawah kalau seperti ini posisinya. Ini kita tentukan dari awal ini masih plus Q ya seperti ini. Jadi plus Q itu sesuai dengan aturan skrup atau aturan tangan kanan. Tapi kalau partikelnya negatif, nah itu berarti berlawanan ya. Jadi ini bukan ke bawah tapi ke atas kalau partikelnya adalah elektron. Tapi kalau partikelnya itu plus, nah itu sesuai dengan arah putaran skrup. Oke, kita lanjutkan. Pelan saja ini. Dan ini saya tunjukkan mungkin contoh perhitungannya ya. Ini bisa, ini juga nanti saya letakkan di Classroom. Ini, bentar ya. Sebentar, saya set dulu. Nah, sebentar, maaf.
Mungkin sudah terlihat ya di situ. Ini bentar. Jadi penentuan arah F itu Q, V cross B ya. Ini bisa macam-macam. Nah, ini contoh yang lain seperti ini. Ya, ini dengan aturan tangan kanan. Jadi ini kita buat siku-siku antara ibu jari dengan jari yang lain. Ya. V itu adalah ibu jari kanan, B itu adalah yang jari yang lain ya, ini tegak lurus. F itu adalah telapak kanan yang arah normal bidang telapak tangan ya, jadi ke atas. Tegak lurus dengan V dan B. Ini juga bisa seperti ini. Sedangkan perhitungan ini kan masih ingat, ini bisa menggunakan aturan Cramer ya. Seperti di matematika itu aturan Cramer, atau kita menghitung dengan determinan. Ya, dengan aturan determinan. Nanti sama-sama diperoleh seperti ini. Diperoleh hasil yang seperti ini ya. Ini semuanya dibuat seperti itu. Ini di pelajaran vektor di bab 1 sudah dikenalkan ya. Jadi contoh soalnya seperti ini, yang mudah. Jadi ini hati-hati, ini elektron ya. Dan kita mengerjakan itu dengan apa? Dengan cara analitis kan ya, karena keluar IJK-nya. Jadi kalau ini elektron, ya ini kan elektron, maka kalau kita masukkan dalam persamaan Q, V cross B, ya dengan cara analitis ya, seperti di fisika 1, maka dengan cara analitis, maka Q-nya itu adalah, kalau ini minus, maka ini nanti juga ditulis sebagai minus. Lain lagi kalau kita nanti ada contoh yang menggunakan cara geometri. Nah itu kalau partikelnya negatif, nah itu kita buat positif ya, seperti yang di fisika 2 bab 1 mengenai partikel yang bergerak dalam medan listrik. Ya, ini masih ingat kan? Seperti ini ya. Ini kalau partikelnya elektron, kalau ini plus 4% di atas, ini kan ke atas. Nah, ini kita menggunakan cara geometri. Sehingga sigma F sama dengan M kali A, ini adalah positif dari minus E. Ya. Setelah itu kali E. Ya. Nah, ini positif. Harga mutlak ya. Harga mutlak dari minus elektron. Jadi nanti hasilnya plus. Ini ada lagi E. Q adalah muatan elektron. Ya, bisa tulis E aja ya. Maaf, ini saya hapus. Ini adalah positif E kali E M A. Nah, tapi kalau kita menggunakan cara ini, yang keluar IJK-nya, kalau Q-nya negatif ya tetap negatif. Ya, jangan lupa. Oke. Nah, sekarang, nah ini seperti ini ya. Ini kan negatif, sehingga ini tetap ditulis negatif. Karena kita menggunakan cara analitis. Jadi cara analitis itu ya ini, ada muncul I, J, maupun K, yaitu vektor satuan. Dan kita tidak perlu menggambar dalam mengerjakan. Karena kalau rata-rata di bab 4 ini kan kita melibatkan 3 dimensi, sehingga
lebih mudah menggunakan cara analitis. Kalau dengan cara geometri susah sekali menggambarnya. Tapi kalau masih sebatas bisa digambarkan, ya nggak apa-apa cara geometri. Nanti ada contohnya. Ini sudah. Nah, ini saya ambilkan dari slide yang lain ya. Ketika bergerak melingkar. Bentar saya carikan. Nah, ketika bergerak melingkar. Ini saya ambilkan di sini aja. Sebentar. Nah, ini seperti yang Anda lihat di sini ya. Ini kan apa? Nah, yang ini ada partikel bergerak ke kanan ya. Sehingga dan medan magnetnya kalau silang ini kan berarti medan magnetnya menjauhi pembaca atau masuk ke papan tulis. Sehingga dengan aturan skrup V cross B, V ke kanan, B masuk kan diputar seperti ini. Nah, diputar seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Sehingga hasilnya adalah gaya ke atas. Nah, dan setiap posisinya, setiap geraknya selalu ada gaya yang tegak lurus dengan V. Kan? Ini kan tegak lurus. Ke sini ada tegak lurus, sehingga gayanya itu menuju pusat semua. Maka dari itu hasilnya adalah bentuk lingkaran. Ya. Hasilnya itu adalah bentuk lingkaran. Nah, dari sini kita itu apa? Ini berarti dengan cara geometri ya, bisa dengan cara geometri sehingga kita tidak menuliskan IJK-nya. Kita bisa menggunakan cara geometri. Nah, jadi dengan menerapkan hukum Newton kedua ya, kita bisa memperoleh ini dengan menggabungkan F sama dengan Q, V cross B. V cross B kan sama dengan VB sin theta. Theta-nya kan selalu 90, selalu apa tegak lurus. Sehingga tinggal Q VB sin 90. Sin 91 tidak perlu ditulis. Kita masukkan ke hukum Newton kedua dengan mengganti A ini dengan percepatan radial, yaitu V kuadrat dibagi R. Kemudian kita gabung sehingga memperoleh R sama dengan VMV G dibagi QB. Ya. Ntar saya slide show-kan dulu supaya bisa ditulis. Nah, kemudian dari sini dengan mengubah V itu sama dengan omega kali R, ya. Kemudian omega ini adalah sama dengan 2pi F, maka kita bisa memperoleh F. Ya. Memperoleh F, yaitu frekuensi dari gerak rotasinya. Ya. Jadi ketika menempuh satu putaran itu ditempuh dalam berapa detik. Ya, satuannya adalah hertz.
Ini bisa kita lihat hasilnya seperti yang di slide sebelumnya. Nah, ini terlihat di sini, ini adalah hasil dari perhitungan untuk menghitung F. Sehingga diperoleh F adalah Q B dibagi 2 pi M. Ini adalah frekuensinya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Jadi dari sini kan kita tahu bahwa kalau ada partikel yang bermassa, partikel bermuatan Q bergerak dengan V, bergerak dengan kecepatan V, dan geraknya itu di dalam pengaruh medan magnet, maka partikel itu akan mendapatkan gaya magnet. Itu satu partikel. Kalau partikelnya banyak, seperti pada konduktor ya, kawat konduktor kan partikelnya banyak. Nah, itu berarti pada kawat itu juga akan secara keseluruhan akan mendapatkan gaya magnet, ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, dari asalnya kan tadi Q V cross B itu untuk satu partikel. Padahal di dalam ini, di dalam apa? Dalam konduktor itu kan ada banyak Q, ya, ada banyak Q, sehingga keseluruhan itu memberikan gaya resultan. Nah, kalau satu itu adalah Q V cross B, kalau ada banyak maka menjadi ini Q V cross B dikalikan N. N ini adalah jumlah partikel per satuan volume. Nah, dikalikan dengan volume dari kawat konduktor itu sendiri, yaitu luas penampang dikalikan panjang kawat konduktor. Sehingga dengan menerapkan apa yang kemarin atau di slide saya yang di bab 3 itu, maka besaran QVNA itu adalah arus, ya, arus listrik. Sehingga ini F sama dengan I L cross B. Jadi ini adalah gaya magnet pada kawat berarus. Untuk melihat arah gaya magnetnya, ya ini bisa kita lihat contoh yang di bawahnya ini. Nah, jadi ada kawat, ya, diletakkan dalam medan magnet utara selatan. Jadi arah dari medan magnet itu dari utara menuju selatan, keluar dari utara masuk ke selatan. Seperti ini. Nah, ketika ini kan belum berarus, belum ada arusnya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada kawat yang belum ada arusnya berada pada medan magnet. Ini kan arah medan magnet adalah masuk ke papan tulis atau menjauhi pembaca. Nah, ketika ada medan magnet yang ke atas, ya, maka sesuai dengan arah yang tadi kan ke atas, ya, arus kita gambarkan dengan pada di arah bisa I L cross B. Jadi L itu kan searah dengan arus, ya. Nah, L itu searah dengan arah arus, sehingga L cross B kalau B-nya masuk ke papan, ya. Nah, ini kan seperti diputar ke kanan, ya. Kalau dari arah saya diputar ke kanan ini, ya. Nah, gini sehingga kalau skrup, ya, L cross B kita ada skrup, saya gambarkan sini skrupnya. Jadi persamaan ini bisa lihat di ini, ya. Ini adalah L
I L cross B. Jadi L itu kan sama dengan arus. Arus diputar ke arah B. Nah, seperti ini. Kalau kita gambarkan, bentar, saya ganti ke mode pensil dulu. Seperti ada scoop seperti ini kan ya. Nah, di L cross B, jadi diputar seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sini, maka perputarannya adalah apa itu berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga gayanya adalah ke kiri. Mungkin kiri ya, L cross B, bentar ya. Jadi L cross B, ya. Keliru tadi. Nah, jadi gambar seperti ini ya. Ini makanya butuh ilustrasi yang bagus supaya bisa gambar dengan tepat. Jadi arah scope-nya seperti itu. L cross B diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Arah I diputar ke B. Ya. Ini bisa juga menggunakan aturan tangan kanan ya. Terbiasa yang mana. Sebaliknya kalau arusnya ke bawah, maka gaya magnetnya yang menarik kabel itu ke kanan. Tuh. Kemudian itu kan kalau kawatnya lurus, ya kawatnya dianggap lurus kan. Nah, kalau kawatnya itu tidak lurus, nah, belok-belok seperti ini, maka L cross B-nya itu kan enggak seragam ya. L cross B di sini ya, sudut antara arah arus dengan medan magnet kan berubah-ubah. Kalau ini kan diasumsikan sama ya, arah arus dengan B karena pergeserannya kecil kita asumsikan sama. Nah, tapi kalau pada kasus sesungguhnya kalau kawatnya itu tidak lurus ya ini kan berarti L cross B-nya itu tidak sudutnya itu tidak seragam. Nah, oleh karena itu seperti biasa kita ambil elemen kecil ya. Elemen kecil dari kawat yang kita sebut sebagai elemen arus. Kita ambil elemen kecil. Dalam hal ini adalah DS. I DS cross B yang menghasilkan DFB. Jadi menghasilkan gaya. Ya, gaya tapi gaya yang disebabkan oleh elemen arus dan B. Jadi gaya yang ini masih dalam bentuk kecil ya. Yang nah, di sini nanti Anda bisa baca juga ya. Ini penting kadang keluar di tes ya. Jadi ada kasus pertama ya jika yang kawat itu ya kawat berarus tadi berarus I ini terletak pada medan magnet yang serba sama. Nah, seperti ini kasus pertama. Karena B-nya itu serba sama, maka B bisa dikeluarkan. Ya.
Nanti cross B-nya dikeluarkan, sehingga ini tinggal integral ds. Kalau integral ds itu kan ya panjang kabel, panjang kawat itu sendiri, sehingga totalnya seperti ini. Nah, ini seperti kasus yang awal tadi ya. Ini walaupun simpangannya enggak terlalu besar ya. Kalau B-nya serba sama ya, B-nya serba sama kan bisa dikeluarkan dari integral. Sehingga integral ds itu merupakan panjang dari kabel itu sendiri. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan adalah gaya magnet pada kawat berarus yang bentuknya itu seperti ini, tidak beraturan ya, ini bisa tidak beraturan belok-belok seperti ini. Tapi di dalam medan magnet yang seragam, jadi besarnya sama, dikenai medan magnet yang sama. Nah, itu sama dengan ini. Yang totalnya ini, total panjang I, L, cross B. Sama dengan ini apa? Kawat lurus. Harus antara A dan B. Jadi sama dengan ini integral ds. Integral ds itu kalau di integral ds ini kalau kita lihat di sini ya, integral ds itu kan dari A sampai B. Ini kan seperti ini, merupakan panjang dari AB ya, bukan panjang dari kurvanya ini. Ya. Jadi integral A sampai B ds adalah panjang atau jarak dari A ke B. Ini kesimpulan dari sini. Jadi L ini adalah ini, yang lurus ini ya. Walaupun kawatnya belok ya, kawatnya belok, tapi kalau berada pada medan magnet yang seragam, maka itu medan magnetnya sama dengan I, L, cross B. Dengan L adalah panjang garis lurus antara A sampai ke B. Dengan demikian, kalau tertutup, nah itu kan bisa disimpulkan sendiri ya. Tertutup ya ini, 0. Bisa dibaca lebih lanjut. Nah ini juga sering keluar ya. Coba perhatikan contoh 29.2, ini bisa dibaca sendiri ya. Sehingga ini sama dengan tadi ya. Kita tanpa menghitung itu ya bisa 0. Karena ini kan medan magnet seragam. Ya. Medan magnetnya itu uniform. Dan kawatnya itu kawat tertutup. Nah, seperti yang di definisi tadi itu, integral dari tertutup kan 0. Nah, ini hasilnya 0. Tanpa menghitung itu ya bisa kita peroleh 0. Nah, sekarang bentar saya cek dulu ini rekamannya jalan enggak. Ya, masih jalan ya. Nah, bentar saya magnify-nya saya perbesar. Apa itu ya? Maaf, saya perbesar dulu magnify-nya. Baik, sekarang kita pelajari ini. Ya. Torsi yang terjadi pada kawat. Ya. Kawat tertutup seperti ini. Ada
ini kawat yang dibentuk kotak. Ya, kawat dibentuk kotak dan arah arus itu ini berlawanan dengan arah jarum jam. Ini berada pada medan magnet yang sama. Nah, ini kalau kita lihat gaya magnetnya, ya seolah-olah saling meniadakan, nol ya dari definisi tadi ya. Nah, tapi ini kan ada kasus lain. Coba kita lihat. Nah, sebentar. Ini sudah ada penurunannya belum? Sebentar saya lihat dulu. Nah, kita lihat di sini sekarang ya. Jadi sekarang kita perhatikan ini, ya, ada kawat berarus yang dibentuk kotak, ya. Dan pada medan magnet yang serba sama atau uniform. Nah, di sini disebutkan tidak ada medan magnet ya, pada sisi 1 dan 3. Ya. Karena kawat-kawat itu adalah searah ya dengan medan magnet ya. Dari persamaan L cross B ya. Kalau antara L atau I itu searah dengan B atau berlawanan ya, itu kan sinnya adalah sin 0. Ya kan? Sinnya 0. Ya, harus diperhatikan antara ini. Yang satu ini sisi 1 sama sisi 3. Karena L cross B-nya ya, itu kan LB sin theta. Ini sama dengan ini kan I L cross B, maka I L B sin 180 atau 0 ya. Atau 180. Yang sisi 1 itu 180, sisi 3 itu adalah 0. Nah, itu sama-sama menghasilkan nilai 0. Itu tidak ada gaya. Nah, yang ada gaya itu kan hanya pada sisi 2 dan 4. Dari persamaan ini diperoleh bahwa F2 sama F4 itu sama. Ya. Nah, itu kan seolah-olah saling meniadakan, tapi itu tidak seperti itu. Ya. Karena ada gaya yang bekerja pada titik gaya yang tidak sama. Nah, ini dilihat ini sekarang, yang gambar ini. Kalau gayanya itu bekerja pada pusat semua, F2 di titik 0 ini, dan F4 titik 0, nah, itu maka kan saling menghilangkan. Nah, tapi ini F2 bekerja di titik 2 ini. Ya. Kemudian F4 bekerja pada titik 4. Nah, arahnya juga gitu, atas sama ke bawah. Sehingga akan menghasilkan apa? Gerak rotasi. Nah, maka F2 dan F4 itu
bisa dikatakan menghasilkan torsi. Torsinya berapa ini bisa kita hitung. Nah, torsi ini diingat-ingat ini melibatkan perhitungan torsi seperti pada bab 5 pada fisika 1. Nah, ini. Jadi F2 dikali lengannya ini, lengan gaya, F4 kali lengan gaya, ya sama-sama B per 2. Sehingga F dikalikan B per 2 ditambah F4 B per 2. Ini asalnya kan dari F apa? F jarak ini sin 90. Ini juga F jarak ini sin 90 karena tegak lurus. Nah, jaraknya kan B per 2. Sin 90 kan 1, nggak perlu ditulis. Dan F2 sama F4 sudah dihitung seperti ini tadi. IL cross B, L-nya adalah A, panjangnya, panjang sisi. Nah, sehingga torsinya ini adalah IAB kali medan magnet. Nah, ini kalau ada yang tanyakan nanti pada pertemuan berikutnya ya. Tapi saya sudah jelas ini, tapi kalau ada yang tanyakan ya apa, dicatat nanti pada pertemuan berikutnya, silakan tanyakan ke saya. Nah, ini kalau B-nya seperti ini ya. B-nya itu membentuk sudut searah dan berlawanan arah dengan sisi 1 dan 3. Tapi tetap menghasilkan torsi karena titik gayanya beda. F2 di pojok kiri, F4 di pojok kanan, sehingga menghasilkan putaran. Oleh karena itu ada torsi. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini adalah luasan. Jadi A kecil, B kecil ini kan luas dari kumparannya tadi yang kotak. Nah, ini kalau sekarang B-nya itu tidak searah dengan 1 dan 2 ya, tapi membentuk sudut. Nah, seperti ini. Ini harus pandai-pandai membayangkan ya. Ini posisi seperti ini ya. Kalau posisinya seperti ini, maka kalau dilihat dari atas, ini kan dilihat dari atas ya. Dilihat dari atas ini sudutnya siku-siku, F2 siku-siku dengan pusat. Ini juga siku-siku dengan pusat. Tapi kalau B-nya miring, ya, B-nya miring, ini B-nya kan searah dengan kawat 1 dan kawat 3. Nah, kalau membentuk sudut, jadi B-nya membentuk sudut dengan kawat 1 dan kawat 3. Ini kan kawat 1 dan kawat 3. Maka gaya yang bekerja pada titik 2 dan 4 juga miring juga. Nah, miring juga, sehingga torsinya juga lain. Torsinya seperti biasa, ini kan F2 kali panjang ini kalikan sin theta. Nah, ini kita jelaskan ya. B per 2 sin theta. Sehingga dengan menerapkan sedikit matematis, kita peroleh IAB sin theta. Sudah jelas yang ini ya. Untuk pembahasan ini sampai kotak ini ya. Yang lingkaran nggak usah.
Ini sudah yang tadi ya. Nah, ini aplikasi dari medan magnet yang digabung dengan medan listrik, ya, medan silang. Biasanya disebut sebagai medan silang atau kecepatan selektor, ya, velocity selector, pemilih kecepatan. Jadi ini ada source dari muatan, ya, ada muatan listrik yang ditembakkan ke daerah ini. Dan daerah ini itu dipengaruhi oleh gaya listrik dan gaya magnet. Gaya listriknya ke bawah, gaya magnetnya ke atas. Nah, ini diatur seperti itu, supaya gaya magnet ke atas, maka B-nya masuk, kecepatannya ke kanan. Gaya listriknya ke atas. Ya. V cross B, jadi diputar ke kiri, searah berlawan dengan jarum jam. Sehingga gayanya ke atas. Kemudian karena ini muatan plus yang bawah, supaya ada gaya listrik ke bawah, yang bawah diberi muatan minus, yang atas plus. Nah, ini bisa lurus, ya, bisa lurus kalau ini imbang, atau dibelokkan ke atas kalau ini lebih besar, dibelokkan ke bawah kalau ini lebih besar. Dan itu disebut sebagai velocity selector. Besarnya adalah E dibagi B. Jadi dengan menerapkan hukum 1, ya, hukum 1 Newton. Kalau setimbangan sigma gaya sama dengan 0. Sehingga diperoleh V sampai dengan E dibagi B. Nah, ini untuk setelah menghitung tadi velocity selector, dan sebelumnya adalah torsi yang terjadi pada kawat kumparan yang kotak tadi, maka selanjutnya adalah perhitungan medan magnet. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, karena agak panjang, yaitu menggunakan hukum Biot-Savart. Seperti saya tunjukkan sebentar di sini. Ini menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, untuk menghitung medan magnet. Baik, sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, akan kita lanjutkan ini. Ya. Baik, terima kasih atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.